Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Tiani dari kelas 1C Prodi BGSD. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Pengetahuan Sosial yang diampu oleh Bapak Angga Setiawan MPD. Kepada yang terhormat Bapak Angga Setiawan MPD, mohon izin saya akan menyampaikan tugas saya berjudul Polisi Tembak Polisi. Sebelumnya, ketika kita mendengar judul saya tadi, polisi tembak polisi, tentu saja menimbulkan tanda tanya besar, bukan? Kenapa sih kok bisa terjadi tindak kriminal polisi tembak polisi? Apa sih yang melatar belakangi kejadian ini? Seserius apa kasusnya sehingga terjadi tindak kriminal polisi tembak polisi? Sedangkan kita tahu polisi dan polisi itu merupakan satu profesi yang seharusnya memiliki satu tujuan yang sama dan juga profesi yang sama. Jadi mereka itu harus berjalan beriringan untuk mewujudkan tujuan dari institusi kepolisian. Langsung saja, kejadian ini itu bermula ketika terjadi penangkapan kepada penambangan ilegal atau terkuaknya tindak kriminal penambangan ilegal. Penambang ilegal atau pelaku penambang ilegal itu ditangkap dan dikuak oleh AKP Rianto Ulil, salah satu anggota polisi yang dinas di Mapolres Solok Selatan. Pada saat menguak kasus ini itu terjadi pro dan kontra, karena kasus ini itu kan ketika kita mendengar kasus penambangan ilegal itu adalah hal yang melanggar hukum dan juga sangat merugikan. Tetapi sebelumnya itu tidak ada anggota yang berani menguak kasus ini. Kenapa? Karena kasus ini merupakan kasus yang cukup besar dan juga mungkin saja dibackingi oleh orang-orang besar juga, sehingga tidak ada yang berani menguak. Tetapi AKP Rianto Ulil ini berani menguak, bahkan melakukan penangkapan kepada pelaku penambang ilegal ini. Mungkin AKP Rianto Ulil merasa bahwa ia memiliki tanggung jawab, memiliki amanah yang diamanahkan kepada institusi kepolisian, dan juga ia merasa harus bahwa itu tugasnya dan dia harus menjaga kepercayaan masyarakat kepada institusi kepolisian. Pada saat terjadinya penangkapan dan penguakan penambangan ilegal ini, terjadi pro dan kontra di sekitaran Mapolres Solok Selatan, dan juga ada satu anggota yang tidak senang ketika terjadi penangkapan ini. Terjadi lagi pertanyaan, kenapa ada yang tidak senang, dan yang tidak senang itu merupakan salah satu juga anggota polisi. Mungkin saja ia merupakan salah satu orang yang membackingi penambangan ilegal tersebut, atau bisa saja ia orang yang disuruh untuk melakukan tindak kriminal penembakan yang akan saya jelaskan tadi. Nah, langsung saja ke kronologi kejadiannya. Jadi setelah kejadian penangkapan ini itu kan terjadi cekcok antara AKP Rianto Ulil dan juga salah satu anggota yang tidak senang tadi yang bernama AKP Dadang Iskandar. Saat terjadi cekcok itu lokasinya berada di parkiran Mapolres Solok Selatan. Di lokasi parkiran tersebut itu tidak ada anggota lain atau tidak ada anggota polisi lain, hanya ada dua orang ini, yaitu AKP Dadang Iskandar dan juga AKP Rianto Ulil. Setelah terjadinya cekcok tersebut, AKP Dadang Iskandar ini melakukan penembakan kepada AKP Rianto Ulil. Ini melesatkan 2 peluru yang mengenai pelipis dan juga pipi AKP Rianto Ulil selaku korban. Sebelumnya itu kan tidak ada anggota sama sekali di lokasi parkiran tersebut. Setelah terjadinya penembakan tadi, ini kan menyebabkan suara besar, sehingga membuat anggota-anggota itu berdatangan ke lokasi tersebut, ke lokasi kejadian tersebut. Tetapi di lokasi kejadian tersebut itu hanya ada
sang korban atau hanya ada AKP Rianto Ulil yang sudah tergeletak tak berdaya bersimbah darah. Kemana perginya sang pelaku atau kemana perginya AKP Dedan Iskandar? Kita akan jelaskan nanti. Jadi setelah para anggota ini tadi berdatangan ke lokasi kejadian, mereka langsung memprioritaskan atau fokus kepada sang korban. Mereka segera membawa korban itu ke puskesmas terdekat. Pada saat perjalanan ke puskesmas terdekat itu diduga sang korban atau AKP Rianto Ulil ini meninggal saat perjalanan. Jadi belum sampai di lokasi pengobatan atau perawatan, ia menghembuskan nafas terakhirnya. Nah, apakah sang pelaku tadi melarikan diri? Tidak. Sang pelaku tadi itu pergi ke lokasi kedua, yaitu di rumah dinas Kapolres Solok Selatan. Apa yang ia lakukan di sana? Ia melakukan penembakan brutal ke rumah dinas Kapolres Solok Selatan dari jarak 20-25 meter dari rumah dinas itu tadi, dan melesatkan 7 peluru ke rumah dinas Kapolres Solok Selatan. Pada saat terjadi penembakan ini tadi, Kapolres beserta keluarganya itu berada di rumah dinas, dan mereka cukup terkejut dan juga takut tentunya. Tapi tidak ada yang terluka karena mereka berada di rumah bagian belakang, sedangkan penembakan itu mengenai rumah yang bagian depannya. Pada saat kejadian ini, Kapolres langsung menghubungi para anggota atau langsung mengkoordinasi para anggota bahwa terjadi tindak kriminal penembakan ini di rumah dinas tersebut. Ia sebelumnya tidak mengetahui bahwa pelaku penembakan tersebut adalah anggotanya sendiri. Setelah melakukan penembakan brutal di rumah dinas Kapolres tadi, sang pelaku atau AKP Dedan Iskandar ini langsung menyerahkan diri ke Polda menggunakan mobil dinas yang ia gunakan setelah pergi dari ia menembak sang korban tadi. Jadi ia menembak korban tadi, ia pergi menggunakan mobil dinas kantor, dan ia menyerahkan diri ke Polda juga menggunakan mobil dinas kantor. Kejadian ini itu menimbulkan kehebohan di institusi kepolisian dan juga di masyarakat, karena hal ini cukup memicu pro dan kontra juga di masyarakat dan juga di institusi kepolisian. Apalagi sang pelaku ini kan anggota polisi, nah sang korban ini juga anggota polisi. Pada kejadian itu, sebelum kejadian itu diduga AKP Rianto Ulil ini atau korban ini sempat pulang ke rumah orang tuanya, karena perlu kita tahu bahwa sang korban ini itu masih lajang atau belum menikah. Ia masih berencana akan menikah sebentar lagi dengan anggota Polwan juga. Nah, pada saat ia pulang ke rumah orang tuanya tadi, orang tua sang korban ini bercerita bahwa AKP Rianto Ulil sempat berbicara bahwa ia ingin mengundurkan diri dari institusi kepolisian atau keluar dari profesinya itu. Hal tersebut itu menimbulkan keterkejutan di orang tuanya. Kenapa sih kok tiba-tiba mau keluar begitu? Tapi setelah ditanya, AKP Rianto Ulil ini tidak memberikan jawaban yang pasti. Jadi orang tuanya itu juga tidak memiliki feeling apapun dan hanya memberikan semangat dan juga dukungan untuk terus melanjutkan profesinya hingga akhir hayat sebagai tanggung jawab ia sebagai anggota kepolisian. Nah, dari kronologi itu tadi itu kan sudah jelas bahwa kasusnya itu yang melatar belakang terjadi penembakan itu karena terkuaknya atau penambangan ilegal tadi.
Dari kasus ini perlu kita tahu bahwa ada ilmu-ilmu sosial yang dapat kita analisis, yaitu yang pertama itu ada ilmu psikologi. Ilmu psikologinya itu yaitu dari pihak si pelaku, mungkin ia adanya gangguan kecemasan atau rasa takut atau tekanan dari mungkin ada tekanan dari pihak-pihak tertentu yang menyebabkan ia melakukan penembakan tersebut. Dan juga bisa kita lihat itu ilmu psikologis dari pihak keluarga sang korban, tentu saja itu menimbulkan rasa trauma dan juga rasa sakit, rasa duka yang mendalam. Yang kedua yaitu ada ilmu politik. Nah, ilmu politik ini tentu saja kita tahu bahwa institusi kepolisian ini kan institusi penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum, menjaga keamanan di masyarakat. Tetapi dari kejadian ini tadi, ini masyarakat jadi bertanya-tanya atau bahkan bisa menimbulkan rasa kepercayaan masyarakat itu berkurang. Jadi perlu adanya tindakan hukum yang adil meskipun sang pelaku ini juga anggota polisi. Apa tindakan hukum yang adil? Tindakan hukum yang adil untuk anggota polisi yang melakukan tindak kriminal itu dihukum sesuai pasal yang ada, dihukum seberat-beratnya, dan juga dilakukan PTDH atau pemecatan tidak dengan hormat. Itu dilakukan kepada anggota-anggota kepolisian atau anggota-anggota dari institusi-institusi seperti itu yang melakukan tindak kriminal atau melanggar hukum. Nah, yang ketiga yaitu ada ilmu sosiologi. Nah, ilmu sosiologi ini itu bisa kita analisis bahwa konflik ini itu kan terjadi karena adanya mungkin konflik internal ya dari si korban dan juga pelaku, dan yang memicu terjadinya penembakan ini. Nah, dari penembakan ini tadi itu bisa menimbulkan rasa kepercayaan masyarakat itu berkurang, dan juga bisa menimbulkan kritik dan juga pandangan buruk dari masyarakat kepada institusi kepolisian, begitu. Nah, yang selanjutnya yaitu ada ilmu ekonomi. Nah, ilmu ekonomi ini tadi kan berdasarkan penambangan ilegal. Tentu kita tahu bahwa dampak penambangan ini memiliki dampak yang besar pada ekonomi pihak yang terlibat. Mungkin saja dari penangkapan ini tadi si pelaku ini memiliki koneksi besar dengan penambangan ilegal ini tadi, dan ia juga memiliki penghasilan dari hal tersebut, sehingga ketika terjadinya penguakan atau penangkapan ini menimbulkan rasa amarah dan juga dendam yang membuat ia melakukan penembakan kepada AKP Rianto Ulil. Seharusnya kejadian seperti ini itu tidak terjadi di antara aparat kepolisian, karena mereka harus menjaga marwah institusi kepolisian dan juga menjaga kepercayaan yang diberikan kepada institusi kepolisian. Setelah kejadian ini tadi, itu anggota Propam melakukan penyelidikan dan juga penangkapan atau penahanan kepada sang pelaku, yaitu AKP Dadang Iskandar. Setelah melakukan penangkapan ini tadi atau penahanan ini tadi, itu kan dilakukan dilakukan penyelidikan. Ia menanyai apa yang melatar belakangi hal tersebut, menanyai kronologi kejadian dan sebagainya kepada sang pelaku. Tetapi pada saat hal tersebut dilakukan, itu tersorot kamera bahwa sang pelaku ini tidak diborgol. Bahkan saat di ruang wawancara itu sang pelaku ini merokok. Nah, hal ini pula yang menimbulkan keterkejutan dan juga
protes besar dari kalangan masyarakat dan juga dari kalangan pemerintah. Setelah beredarnya sebuah foto sang pelaku AKP Dadang Iskandar ini di saat proses penyelidikan tidak diborgol dan juga tidak memakai baju tahanan, dan lebih parahnya lagi ia terlihat merokok di ruang penyelidikan. Hal ini memicu kehebohan atau murka di kalangan masyarakat dan juga di kalangan pemerintah. Bahkan Komisi 3 DPR ini menotis kejadian ini pada saat rapat. Mereka juga murka dan mempertanyakan bagaimana kinerja Propam sehingga sang pelaku kejahatan yang melakukan tindak pidana pembunuhan dan juga penembakan brutal di rumah Kapolres, yang mungkin saja sang pelaku ini juga bertujuan membunuh sang Kapolres, itu bisa dilakukan penyelidikan dengan sesantai itu. Bahkan di saat di ruang penyelidikan itu kan sang pelaku ini terlihat merokok, padahal pada saat itu harusnya nampak raut wajah penyesalan ataupun sifat yang kooperatif yang menunjukkan bahwa ia merasa bersalah, tetapi tidak sama sekali. Hal itulah yang membuat masyarakat menuntut institusi kepolisian untuk melakukan pengadilan yang seadil-adilnya kepada sang pelaku, walaupun sang pelaku ini juga anggota polisi yang memiliki pangkat yang sudah cukup tinggi. Selanjutnya, pada saat sidang Komisi 3 DPR itu diputarkan sebuah video yang menunjukkan proses penyelidikan ini tadi, di mana AKP Dadang Iskandar tidak diborgol dan juga terlihat merokok, di mana di ruangan itu terdapat beberapa anggota DPR, dan juga setelah itu dilakukan pemanggilan kepada Kapolda Sumbar, yakni kepada Kapolda Sumbar, yakni Irjen Pol Suharyono, yang saat datang beliau itu membawa anggotanya juga untuk ditanyai kenapa penyelidikan kepada pelaku terjadi hal seperti itu. Nah, pada setelah kejadian ini itu kan menyita perhatian publik. Ini menyebabkan, selain Komisi 3 DPR ini tadi murka, itu menyebabkan Kapolri bersuara, yakni Bapak Listio Sigit Prabowo. Ia mengatakan bahwa pelaku anggota Polri yang melanggar kode etik itu harus diberikan sanksi dan juga hukuman yang sesuai dengan tindak pidana yang ia langgar. Apalagi melihat alasan atau latar belakang terjadinya penembakan ini oleh AKP Dadang Iskandar tadi, yang membackingi pelaku tambang ilegal, di mana tindakan tersebut merupakan tindakan yang sangat melanggar hukum. Jadi beliau berpesan siapapun dan apapun pangkatnya harus diberikan hukuman yang sesuai dan seadil-adilnya. Kejadian ini itu menguak beberapa fakta. Yang pertama fakta yaitu bahwa AKP Rianto Ulil ini, sang korban ini masih lajang dan akan menikah. Dan juga ada fakta yang kedua
bahwa sang pelaku ini itu setelah diselidiki atau ada artikel yang mengatakan bahwa harta kekayaannya itu hanya 150 juta dan tidak memiliki hutang. Dari situlah bisa kita simpulkan bahwa sang korban ini adalah seorang anggota polisi yang jujur, yang amanah, dan juga bertanggung jawab dengan tugasnya. Melihat bagaimana sekarang banyak anggota-anggota kepolisian atau anggota-anggota seperti itu yang memiliki sampingan seperti AKP Dadang Iskandar ini tadi yang membackingi pelaku tambang ilegal yang menyebabkan bentrok dan juga terjadinya tindak kriminal penembakan ini tadi. Nah, yang selanjutnya yaitu Kapolda Sumber Irjen Pol Suharyono itu mengatakan bahwa sang korban atau AKP Rianto Ulil ini merupakan anggota yang jujur, amanah, dan juga memiliki kinerja yang baik. Karena terkuak lagi sebuah fakta bahwasanya tindakan menguak kasus penambangan ilegal dan penangkapan pelaku penambang ilegal ini yang dilakukan oleh AKP Rianto Ulil ini adalah suruhan langsung dari Kapolda, yakni Irjen Pol Suharyono. Dari keberanian sang korban melakukan penangkapan ini tadi, AKP Rianto Ulil mendapatkan apresiasi besar dari Kapolda, bahkan sempat diberikan penghargaan juga karena kinerjanya yang baik dalam menguak kasus ini dan juga keberanian besar yang ia punya dalam melakukan penangkapan pelaku penambang ilegal tersebut. Itulah kenapa AKP Rianto Ulil berani melakukan penangkapan dan menguak kasus ini. Sedangkan saya katakan di depan tadi bahwa kasus ini merupakan kasus yang besar dan dibackingi oleh orang-orang besar juga. Karena AKP Rianto Ulil diutus langsung oleh Kapolda Sumber, Irjen Pol Suharyono. Selanjutnya yaitu berdasarkan fakta lagi, itu bahwa Kapolri yakni Listio Sigit Prabowo ini juga mengakui dan mengapresiasi tindak keberanian dari AKP Rianto Ulil. Ia mengakui bahwa AKP Rianto Ulil ini merupakan salah satu polisi yang harus dicontoh dan juga dijadikan panutan karena keberanian dan juga rasa tanggung jawabnya serta kejujurannya dalam bekerja. Hal itu dapat berdampak baik pada institusi kepolisian dan juga menjaga marwah institusi kepolisian, di mana masyarakat akan lebih percaya kepada institusi kepolisian. Karena keberanian sang korban yakni AKP Rianto Ulil tadi, ia mendapatkan penghargaan atau bahkan mendapatkan kenaikan pangkat KPLB Anumerta dari Kapolri untuk AKP Rianto Ulil. Setelah dilakukan penyelidikan ini tadi, itu kan membuat atau menyita perhatian banyak pihak. Nah, di sini setelah jenazah AKP Rianto Ulil dipulangkan dan dimakamkan di kampung halamannya, itu kan dilakukan upacara penghormatan, bahkan dilakukan penghormatan untuk menghormati sang korban yang merupakan polisi terhormat, bahkan yang memiliki nama baik di institusi kepolisian.
Setelah itu ada Jenderal Brigjen TNI, yakni Brigjen TNI Elpis. Ini mengatakan bahwa AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan, itu merupakan salah satu produk gagal kepolisian. Kenapa demikian? Karena berbanding terbalik dengan AKP Rianto Ulil yang memiliki prestasi baik dan nama baik di institusi kepolisian, yang jujur, amanah, dan bertanggung jawab, serta menjaga marwah kepolisian, sedangkan sang pelaku ini, yakni AKP Dadang Iskandar ini, melakukan penembakan dengan sesantai itu dan dilatar belakangi oleh tindak pidana besar yang melanggar hukum. Hal inilah yang menyebabkan Brigjen TNI Elpis mengatakan bahwa sang pelaku ini adalah produk gagal. Dan ia mengatakan bahwa sang pelaku ini sudah biasa melakukan eksekusi kepada orang-orang yang menghalangi kepentingan pribadinya. Dan juga Komisi 3 DPR juga sempat mengatakan diduga tindakan pelaku atau tindakan AKP Dadang Iskandar yang melakukan penembakan itu diduga sebagai pembunuhan berencana. Karena apa? Karena pada saat cekcok di parkiran belakang Mapolres itu tadi, sang pelaku ini sudah membawa pistol. Itulah yang menyebabkan Komisi 3 DPR ini menyangka bahwa kasus ini adalah pembunuhan berencana. Nah, kembali lagi ke Brigjen TNI Elpis. Ia mengatakan seperti itu karena ia merasa kecewa dan juga murka kepada sang pelaku, karena berdasarkan fakta yang ada, Brigjen TNI Elpis ini adalah paman dari korban, yaitu paman dari AKP Rianto Ulil. Karena pada saat pemakaman, pada saat upacara penghormatan, itu Brigjen TNI Elpis terlihat berada di lokasi jenazah, di dekat peti jenazah AKP Rianto Ulil. Nah, setelah terjadinya fase-fase panjang penyelidikan, bahkan terkuak beberapa fakta dari kejadian ini, itu kan dilakukan sidang Komisi Kode Etik Profesi, di mana pada sidang tersebut itu juga terjadi beberapa hal yang menyita perhatian publik. Pertama, pada saat sidang tersebut itu nampak hakim membentak sang pelaku atau membentak AKP Dadang Iskandar karena ia marah kepada sang pelaku yang melanggar kode etik dan melakukan pembunuhan yang mencemari nama baik institusi kepolisian. Yang kedua, setelah ditetapkannya hukuman atau selesainya sidang, sang hakim ini menanyai kepada AKP Dadang Iskandar. Ia menanyakan bahwa apakah sang pelaku ini menerima atau akan mengajukan banding. Dan AKP Dadang Iskandar menjawab siap menerima. Mungkin dari situ kita bisa memandang bahwa kita berpikir AKP Dadang Iskandar ini termasuk kooperatif karena ia menerima dan tidak terlalu banyak protes, bahkan menyerahkan diri ke Polda. Tapi tidak bisa dilihat dari segi itu saja, karena sempat kita lihat juga bahwa ia sempat marah-marah dan terjadi cekcok dengan anggota di Polda dan mau atau berencana juga membunuh sang Kapolres setelah mengeksekusi mati atau membunuh AKP Rianto Ulil tadi. Pada sidang ini yang sebelumnya itu terlihat bahwa pada penyelidikan sang pelaku tidak diborgol dan juga santai merokok di dalam ruang penyelidikan. Pada saat sidang ini ia diborgol,
tetapi masih memakai pakaian dinasnya, yaitu pakaian lengkap kepolisian. Setelah sidang itu selesai, ia diganti dengan pakaian tahanan dan juga diputuskan bahwa ia diputuskan PTDH atau pemecatan dengan tidak hormat yang diberikan kepada anggota-anggota polisi yang melanggar kode etik seperti AKP Dadang Iskandar itu tadi. Berdasarkan hukuman yang diberikan, ia ada kemungkinan diberikan hukuman mati karena ia juga mendapatkan dua pasal pelanggaran yang memberatkan hukuman yang akan ia terima nanti. Sesuai dengan instruksi Kapolri Listio Sigit Prabowo bahwa jangan memandang siapapun dan pangkat apapun, siapapun anggota Polri yang melanggar hukum wajib dikenakan hukuman yang seberat-beratnya dan seadil-adilnya. Begitu, saya turut berduka dan juga berbelasungkawa yang sebesar-besarnya kepada keluarga korban dan juga sangat menyayangkan kejadian ini kenapa bisa terjadi di institusi besar yang harusnya menjaga nama baik di masyarakat. Semoga hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari, dan semoga kita selaku masyarakat bisa berlaku cerdas dan juga aparat-aparat kepolisian dan juga aparat-aparat penegak hukum juga bisa berlaku lebih baik lagi dalam menjaga marwah kepolisian dan juga menjaga kepercayaan masyarakat. Begitu. Terima kasih. Sekian penyampaian tugas yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sekali apabila ada salah kata atau salah informasi atau bahkan masih banyak kekurangan dan juga tata bahasa yang kurang baik ataupun kurang sopan, dan juga tingkah laku saya mungkin dari gerak wajah, dari mimik wajah dan juga gerak badan saya yang ada kekurangan. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.